Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ta'lifihi fid dharain amin. Wa ba'du, dan setelah membaca bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam. Hadza, bermula ini kitabun, itu kitab. Fi ghayatil ikhtisari, dalam puncaknya ringkasan, wa tahdzibi, dan yakni ringkasan. Wada'tu, aku mengarang, hu akan kitab, alal kitabil musamma, atas kitab yang dinamakan bitaqribi, dengan kitab taqrib. Liyantafi'a, supaya memanfaatkan, bihi, dengan kitab ini, siapa al-muhtaju, orang yang butuh, minal mubtadi'ina, dari yang pemula, atau yang mengawali, li furu'i syari'ati wa dini, akan cabang-cabang syariat dan agama. Liyakuna, supaya menjadi ini kitab wasilatan, itu perantara, linajati, untuk keselamatanku, yaumaddini, pada hari kiamat, wa naf'an, dan itu menjadi kemanfaatan, li ibadihi, bagi hamba-hamba Allah, al-muslimina, yang muslim. Innahu, sesungguhnya Allah, sami'u du'ain, itu yang mendengar doa. Sami'u du'ai ibadihi, itu yang mendengar doa hamba Allah. Wa qaribu mujibin, dan itu yang dekat mengijabahnya. Waman, dan bermula siapa orang, qasoda, itu bermaksud, manhu, kepada Allah, la yakhibu, maka tidak merugi, man. Wa idza sa'ala, dan apabila bertanya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa ibadi, hamba-hambaku, anni, tentang zatku, fa inni, maka sesungguhnya aku, qaribun, itu yang dekat. Al-Baqarah 186. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annahu, akan bahwasanya kelakuan, yujadu, itu didapati, fi ba'di naskhi hadzal kitabi, pada sebagian salinan ini kitab, fi ghairi khutbatihi, pada selain khutbahnya ini kitab, apa tasmiyatuhu, fa'il dari yujadu, menamai kitab, tarotan, terkadang ditakribi dengan takrib, wa tarotan, dan terkadang bi ghayatil ikhtisari, dengan nama ghayatil ikhtisar. Falidzalika, maka karena itu, yujadu tasmiyatuhu tarotan bitakrib wa taratan bi ghayatil ikhtisar, samaitu, maka aku menamai hu akan kitab ini, bismaini, dengan dua nama. Ahaduhuma, yakni bermula salah satunya ismain, Fathul Qaribul Mujibu, itu Fathul Qarib al-Mujib, fi syarhi alfadz taqribi, dalam mensyarahkan lafaz-lafaz kitab takrib. Wasani, dan bermula yang kedua, al-qaulul mukhtari, itu qaul mukhtar,
kaul yang dipilih. Fi syarhi ghayatil ikhtisari, dalam menjelaskan puncaknya ringkasan. Qala telah berkata siapa asy-syekhu asy-syekh al-imamu imam siapa Abu Thayyibi, yakni Abu Thayyib. Wa yushtaharu, dan dipopulerkan dan dikenal, aidan juga siapa atau dan dikenal Abu Thayyib aidan juga bi Abi Syuja'in, dengan Abi Syuja'. Syihabul millati, atau bisa Syihabil millati, yang jadi Syihabil millah waddini. Ahmadu ibnul Husain ibni Ahmada al-Asfahani, Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani. Saqa, semoga menyiram siapa Allah sarahu, akan kuburannya Syekh Imam Abu Thayyib. Sabibar rahmati, dengan cucuran rahmat, waridwani, dan keridhaan. Wa askana, dan menempatkan Allahu kepada itu imam ala faradisil janani, akan paling atas surga Firdaus. Wallahu a'lam. Hadirin rahimakumullah, kitab ini adalah kitab puncaknya ringkasan. Haza kitabun fi ghayatil ikhtisar wa tahzib. Kenapa disebut ikhtisar? Karena dalam kitab ini memuat semua komponen-komponen fikih yang diatur dalam syariat, yaitu ada dalam kitab ini hukmul ibadah, hukum tentang peribadahan. Yang kedua ada hukmul muamalah, ada hukum-hukum tentang transaksi. Ada juga hukmul munakahah, hukum-hukum dengan hukum pernikahan, termasuk waris ada di dalam kitab ini. Yang terakhir diterangkan dalam kitab ini adalah hukum jinayah, hukum perdata dan perdana. Dengan kitab yang cukup ringkas ini, maka disebutlah ghayatil ikhtisar. Wada'tuhu 'alal kitabil musamma bitaqrib, yang menyarahi atas kitab Taqrib, ya, karangan Abi Syuja'. Jadi ini mensyarahi, berarti kitab Abi Syuja' lebih ringkas lagi, sehingga banyak para pembaca agak kesulitan untuk memahami dalam makna-makna kitab Taqrib, karena sangat-sangat ringkas sekali. Ya. Liyantafi'a bihil muhtaj minal mubtadi'in li furu'i syari'ati wad din. Tujuannya yang pertama adalah supaya memudahkan bagi para pemula yang pada ngaji kitab fikih, dan ini kitab sangat populer sekali di kalangan santri dan di kalangan ulama-ulama seantero jagat, bahwa kitab ini banyak sekali dikaji. Terbukti dengan umurnya sudah 510 tahun kalau dihitung sampai saat ini, berarti hampir 5 abad masih eksis bertahan, karena memang sangat-sangat membantu dalam mengenalkan atau memperdalam tentang hukum, tentang syariah.
Itu yang pertama, memudahkan bagi para pemula. Yang kedua, kitab ini supaya menjadi wasilah atau jembatan atau batu loncatan untuk keselamatan kelak di yaumil qiyamah. Nah, jadi sekelas musannif yang begitu soleh tetap membuat satu tirkah yang menjadi wasilah untuk menunjang keselamatannya. Maka terlebih bagi kita, ngajinya pun harus menjadi satu wasilah untuk keselamatan kita di akhirat kelak. Wabtaghu ilaihi bil wasilah. Carilah menuju jalan kepada Allah bil wasilah, dengan wasilah. Musannif dengan karangannya, kita dengan ngajinya. Yang ketiga, latar belakang daripada kitab ini dikarang adalah wa naf'an la ibadihil muslimin, supaya menjadi kemanfaatan bagi kaum muslimin. Kenapa? Tiga ini dilontarkan sebagai latar belakang terciptanya karya ini yang dimunajatkan kepada Allah, karena musannif sangat-sangat yakin innahu sami'u du'ai ibadih, karena Allah mendengar doa hambanya. Jadi nggak usah ragu. Ud'uni astajib lakum wa aminu bi. Nah, itu di ujung ayatnya itu wa aminu bi. Harus percaya kepada Allah. Setelah kita meminta, percayakan segalanya kepada Allah. Tugas kita hanya berdoa. Wa qaribu mujibin, bahkan dekat sekali diijabah. Ya, di antaranya ijabah doa itu adalah ada 3 faktor. Yang pertama, diberikan sesuai dengan keinginan. 2, dialihkan kepada yang lebih bagus. Yang ketiga, diakhirkan pemberiannya sekaligus diampuni dosanya. Kenapa? Wa man qasadahu la yaghibu. Orang yang orientasinya hanya kepada Allah tidak akan merugi. Amal baik yang kita kerjakan, man amila salihan falinafsih, itu akan kembali, yakini kepada diri kita. Wa man asa'a fa'alaiha. Dan orang yang berbuat zalim, berbuat buruk akan kembali kepada dirinya. Wa ma kana rabbuka bizallamin lil 'abid. Allah tidak akan menzalimi, tidak akan salah menempatkan. Zalim kan wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, menempatkan satu perkara bukan pada tempatnya, berarti salah tempatnya. Sedangkan Allah sudah menegaskan wa ma kana bizallamin lil 'abid. Allah tidak akan menyalahi tempat balasan bagi hamba-hambanya. Nah, itu tujuannya tuh. Jadi perbaiki sikap, perbaiki niat, dan perbaiki hati. Wa man qasadahu la yaghib. Orang yang muaranya hanya kepada Allah tidak akan merugi, baik dari sisi duniawi ataupun ukhrawi. Penegasan ini atas dasar ayat Al-Quran surah Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada yang bertanya dari hamba-hambaku, wahai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentangku, di mana Allah? Maka fa inni qarib. Jawabannya adalah fa inni qarib. Saya itu dekat. Hanya kamu yang merasa jauh. Ya. Bahkan innallaha aqrabu min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Yang padahal urat nadi dalam diri kita. Tapi Allah lebih dekat. Maksudnya bukan zatnya, tapi pertolongan dan rahmatnya itu lebih dekat. Itu latar belakang daripada kitab ini dikarang oleh musannif. Wa'lam annahu yujadu fi ba'di naskhi atau nusakhi hadzal kitab fi ghairi khutbatihi tasmiyatuhu taratan bitaqrib wa taratan bighayatil ikhtisar. Bahwa ada
yang menamai kitab ini dengan takrib dan ada yang menamakan Ghayatul Ikhtisar, matannya tuh. Jadi sebagian dinamakan bukan kitab takrib, tapi namanya adalah Ghayatul Ikhtisar, itu matan daripada kitab Fathul Qarib ini. Sehingga karena ada dua penamaan atas matan ini, musannif gabung aja dah. Falidzalika samaituhu bismain. Namain aja udah dua-duanya. Yang pertama Fathul Qaribul Mujib fi syarhi alfaz taqrib. Yang kedua Qaulul Mukhtar fi syarhi Ghayatul Ikhtisar. Yang populer nomor 1 sih takrib. Syarahnya adalah Fathul Qarib. Tapi kalau Ghayatul Ikhtisar salahnya Al-Qaulul Mukhtar itu agak tabu didengarnya. Jadi kita sering menyebutnya kitab apa yang dikaji? Fathul Qarib. Sehingga pada akhirnya musannif memasuki babak pertama dengan mengawali qala asy-Syekhul Imam Abu Thayyib wa ishtaharu aidan bi Abi Suja. Abu Thayyib nama pengarang takrib. Nama populernya juga bisa dikatakan Abi Suja. Ini hidup setelah Imam Al-Ghazali. Maka sudah dipastikan bahwa beliau ini termasuk ulama khalaf. Karena ulama khalaf itu sebagian pendapat ulama salaf itu adalah kurun batas atau zaman batas akhirnya adalah 300 setelah hijrah. 300 tahun setelah hijrah itu ulama-ulama salaf. Maka yang ulama setelah 300 tahun itu ulama khalaf. Ada pula pendapat kedua bahwa ulama yang hidup 500 tahun setelah hijrah itu masih termasuk ulama salaf. Ulama salaf. Ulama khalaf adalah yang belakang itu 500 tahun ke atas. Nah, kalau memang pendapat yang kedua yang benar, maka Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali itu masih termasuk ulama-ulama salaf. Ya, Imam Syafi'i sudah pasti karena kurunnya tabi'in. Tapi Imam Ghazali yang hidup di kisaran 450 sampai 505 tahun itu sudah termasuk ulama-ulama salaf. Nah, ini nama asli dan nama pengarang takrib Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asbahani Syihabuddin Abu Thayyib, ya, Al-Asbahani. Sebagaimana kemarin sudah di latar belakang atau selayang pandang tentang Syekh Imam Abu Thayyib atau disebut Abi Suja. Nah, nanti kita lanjut kepada selanjutnya tentang hukum, ya, atau kronologis terciptanya kitab ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam.